Bapak Ibu Saudara sekalian, khususnya Anda sekalian yang berada di rumah yang menyaksikan online dari JKI Epifani Kota Harapan Indah. Kita akan memuji menyembah Tuhan pada hari ini, karena Dia Allah yang baik dalam hidup kita. Dia Allah yang dahsyat dalam hidup kita. Mari saudara, arahkan pikiranmu untuk memuji dan menyembah Dia. Bapa, Engkau baik. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mau memuji menyembah Engkau, bahkan kami mau mengerti tentang kebenaran firman-Mu. Karena Engkau Allah yang baik dalam hidup kami. Kami ingin memproklamirkan kasih-Mu Bapa. Di tengah-tengah situasi dan kondisi yang tidak menentu, kami percaya Engkau Allah yang baik. Haleluya Yesus. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Aku memuji-Mu. Aku memuji-Mu. Aku menyembah-Mu. Ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Katakan sekali lagi, aku memuji-Mu. Aku memuji-Mu. Aku menyembah-Mu. Ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. 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 Haleluya. Sembah, sembah
kasih Yesus. Sungguh kami mengasihi Engkau Bapa. Kami ingin selalu Tuhan memproklamirkan kasih-Mu yang begitu mulia. Haleluya Yesus. Mari saudara-saudara, kita masuk di dalam kebenaran firman Tuhan, supaya engkau dan saya mengerti begitu besar kasih Allah di dalam hidupmu dan hidupku. Haleluya Yesus. Firman-Mu Tuhan memberi kekuatan baru. Firman-Mu berkata Bapa, haleluya Yesus. Haleluya. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat kekuat roh dan jiwaku. Dengan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Sayapku ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah. Roh-Mu datang dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Saudara-saudara terkasih di dalam Kristus, mari kita memfokuskan diri kita untuk kebenaran firman yang akan ditaburkan pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau Tuhan, pada siang hari ini kami mengerti, dan kami ingin selalu memproklamirkan kasih-Mu Bapa, supaya kami boleh melakukan sesuatu bersama-sama kami sebagai pernyataan bahwa kasih-Mu ada dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Saudara-saudara terkasih di dalam Kristus, kita akan melihat di Roma 12 ayat 9 sampai 21. Saya akan membaca bersama-sama dengan saudara, supaya firman ini boleh kita mengerti lebih lagi bagaimana engkau dan saya hidup di dalam kasih. Roma 12 ayat 9. Perikopnya adalah nasihat untuk hidup dalam kasih. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendal. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakan dirimu untuk selalu memberi tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu. Berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang, sedapat-dapatnya. Kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih,
Janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah ia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tapi kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Amin. Saudara-saudara terkasih di dalam Kristus, hari ini kita belajar dengan tema memproklamirkan kasih Kristus. Hidup di dunia ini ada dua tipe individu. Yang pertama, selalu bermuara kepada egosentris. Di sana berbicara tentang aku. Yang kedua adalah pribadi yang berbasis sosiosentris. Senang dapat berjumpa dengan Anda. Walaupun saat ini engkau dan saya tidak dapat berjumpa secara tatap muka, tapi kita berjumpa di dalam online ini. Ucapkan syukur, saudara. Telah perbedaan yang mencolok di antara keduanya, tetapi sebagai orang percaya, Roma 12 ayat 10 berkata, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Saudara, saling memberi hormat kepada orang lain berarti di dalamnya engkau adalah orang yang rendah hati. Engkau menganggap bahwa orang lain lebih penting daripada dirimu. Kita bisa melihat bagaimana kita memproklamirkan kasih Kristus. Sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera, yang berguna untuk saling membangun. Roma 14 ayat 19 berkata, bagaimana engkau dan saya saling membangun satu sama lain di dalam situasi kondisi yang tidak menentu ini. Kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera. Kita mengejar apa yang berguna untuk saling membangun. Engkau dan saya saling menguatkan. Engkau dan saya dapat berbagi firman. Engkau dan saya dapat saling membantu. Mungkin membagikan sembako, mungkin menolong saudara yang sedang sakit. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, 1 Korintus 12 ayat 25 berkata, saling memperhatikan. Ini dikatakan, supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tapi supaya anggota-anggota yang berbeda saling memperhatikan. Engkau dan saya saling memperhatikan, karena tidak ada perjumpaan di gereja lalu kita saling memperhatikan dengan mengirimkan pesan-pesan di WA, atau saudara menelpon saudara-saudara yang sudah lama tidak berjumpa, atau saudara melihat saudara yang kesulitan, engkau memberikan perhatian khusus. Saudara, firman Tuhan hari ini mengajarkan kita bagaimana orang percaya memproklamirkan kasih Kristus. Yang keempat, saling melayani. Kita lihat di Galatia 5 ayat 13. Saudara, memang kamu dipanggil untuk merdeka, tapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Jadi saudara, engkau dan saya diberikan kemerdekaan sebagai orang yang sudah ditebus, tapi kemerdekaan itu tidak dapat kau gunakan untuk kehidupan di dalam dosa. Tapi engkau dan saya melayani antara seorang dengan yang lain oleh karena ada kasih dalam dirimu. Kita melihat juga bagaimana hidup sebagai orang percaya memproklamirkan kasih Kristus. Yang kelima, saling menolong menanggung beban. Saudara, engkau dan saya saat-saat ini memiliki beban. Beban bagaimana engkau menyiasati hidupmu, bagaimana engkau menumbuhkan iman kepada Kristus. Sedangkan gereja-gereja masih tertutup, engkau tidak dapat berbakti, engkau tidak dapat mendengarkan firman secara tatap muka. Tapi saudara, di sini berkata, saling menolong menanggung beban. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus.
Engkau saling menolong di dalam kehidupanmu, supaya bebanmu tidak berat. Saat engkau merasa tidak mampu lagi, saat engkau merasa tidak ada jalan lagi, maka engkau akan menolong saudara-saudara, teman-teman yang mengalami kesulitan di dalam kehidupannya, saling menanggung beban. Saudara, yang lebih lagi di dalam memproklamirkan kasih Kristus, Kolose 3 ayat 13 berkata, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila seseorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuatlah juga demikian. Saudara, engkau dan saya tidak pernah luput dari sebuah kesalahan. Manusia tidak ada yang sempurna. Engkau dan saya bisa berbuat salah. Oleh karena itu saudara, saat ada sesamamu yang berbuat salah terhadap dirimu atau membuat engkau sakit hati, maka ampunilah. Karena saat engkau tidak menaruh dendam, di dalam dirimu ada shalom, di dalam dirimu ada sukacita. Saudara-saudara terkasih di dalam Kristus, saat engkau tidak mampu melakukan pengampunan, maka hidupmu akan dipenuhi oleh kemarahan, hidupmu dipenuhi oleh kekecewaan, dan Tuhan tidak ingin hal itu terjadi. Oleh karena itu Kolose 3 ayat 13 Tuhan kirimkan untuk Anda sekalian pada pagi hari ini. Yang ketujuh, di dalam memproklamirkan kasih Kristus, saling menasehati. Saudara, engkau dan saya hari-hari ini bisa melakukan sebuah kesalahan, sebuah tindakan yang tidak sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh pemerintah. Contohnya 1 Tesalonika 5 ayat 11 berkata, karena itu nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Saudara, waktu engkau melihat sesamamu di jalan, dia tidak memakai masker, waktu engkau melihat sesamamu di jalan, dia tidak memakai helm, maka engkau tidak bisa hanya menatap. Kalau memungkinkan keadaannya, engkau akan melakukan sebuah tindakan, yaitu menasehati. Engkau akan menasehati orang-orang seisi rumahmu saat mereka tidak melakukan apa yang dikatakan oleh firman, yaitu bersekutu, berdoa. Apalagi seperti hari ini saudara, waktu ada live streaming seperti ini, engkau akan menasehati keluargamu. Pada waktu live streaming seperti ini, maka engkau akan menyiapkan seluruh dirimu secara holistik. Engkau akan mempersiapkan dirimu dengan sesuatu yang pasti, dengan sebuah kerapian seperti layaknya engkau akan berbakti. Engkau mempersiapkan dirimu sedemikian rupa. Kalau saudara-saudara kita di sana, Bani Kedar, melakukan ritual, bagaimana waktu mereka akan menyembah Tuhannya, mereka melakukan pembersihan dirinya, mereka melakukan mencuci tangan mereka, mencuci kaki mereka, mencuci kepala mereka, bahkan mereka menggunakan atribut tertentu untuk menyembah Tuhannya. Saudara, engkau bisa menasihati seluruh isi rumah tanggamu saat mereka melakukan ibadah online dan mereka tidak menghormati peribadatan dan firman Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, langkah ke-8 bagaimana memproklamirkan kasih Kristus, saling mendoakan. Yakobus 5 ayat 16 berkata, karena itu adalah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Saudara, engkau dan saya hari-hari ini harus melakukan doa, harus melakukan doa dan doa, karena itulah kekuatan kita sebagai orang percaya. Dan di dalam doa, waktu engkau akan berdoa dan menghadap Tuhan, engkau harus mengaku bahwa engkau memiliki dosa-dosa yang harus engkau akui di depan Tuhan. Engkau harus bertobat atas dosa-dosa yang engkau miliki, dan engkau harus saling mendoakan orang-orang di sekitarmu. Engkau harus mendoakan keluargamu, engkau harus mendoakan negaramu, bangsa ini saudara, supaya dikatakan Yakobus 5 ayat 16, supaya kamu sembuh. Saat kau berdoa untuk bangsa dan negara ini, maka bangsamu akan disembuhkan. Yakin saudara, bagi bangsa ini, kita angkat pujian ini.
Haleluya Yesus. Mari kita mendoakan bangsa kita di mana pandemi ini semakin banyak. Haleluya Yesus. Saat ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan seluruh bumi. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Bagi bangsa ini Tuhan, kami khusus mau berdoa di tengah peribadatan kami Tuhan. Bagi bangsa Indonesia Tuhan, ampuni Bapa, ampuni bangsa kami Tuhan. Tolong bangsa kami Bapa, sembuhkan Tuhan. Engkau mampu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau mampu menghalau virus ini dari negara kami Tuhan. Ampuni Tuhan. Sudah banyak sekali Tuhan jiwa-jiwa yang berguguran karena penyakit ini Tuhan. Sudah banyak sekali orang-orang yang terdampak Tuhan. Ampuni kami Bapa. Engkau Allah yang berkuasa atas bangsa kami Tuhan. Biarlah para pemimpin diberikanlah hikmat, kebijaksanaan di dalam mengelola negara ini Tuhan. Mereka Tuhan, Engkau lindungi di dalam keberadaannya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Saudara, hiduplah dengan selalu memproklamirkan kasih Kristus, sehingga kehadiran Anda selalu dinantikan oleh teman dan sahabat, bahkan orang lain, karena ada kasih dalam hidupmu. Saudara-saudara terkasih di dalam Kristus, kali ini kita belajar bagaimana memproklamirkan kasih Kristus. Pertama, saling memberi hormat kepada orang lain. Kedua, saling membangun satu sama lain. Ketiga, saling memperhatikan. Keempat, saling melayani. Kelima, saling menolong menanggung beban. Keenam, saling mengampuni. Ketujuh, saling menasihati. Dan kedelapan, saling mendoakan. Saudara-saudara, firman Tuhan pada hari ini diberikan kepada engkau dan saya. Bagaimana engkau dapat memproklamirkan kasih Kristus, sehingga engkau dan saya selalu dinantikan kehadirannya oleh teman, sahabat, bahkan orang lain. Mari kita masuk di dalam syafaat untuk keluarga kita. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Allah yang berkuasa Tuhan atas keluarga kami. Seluruh isi rumah tangga kami Tuhan, Kau tutup bungkus dengan kuasa-Mu. Tiada yang mustahil di dalam nama-Mu Bapa. Kami hanya memanggil nama-Mu Tuhan, karena Engkau Allah yang maha kasih. Engkau Allah yang memampukan kami. Engkau Allah yang melindungi kami. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Karena kami ingin Tuhan bersama keluarga kami melayani Engkau Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Mari kita berdoa saudara, untuk gereja kita, GKI Epifani. Tuhan, kalau kami kembali untuk beribadah secara online, itu semata-mata karena bukan kami takut,
tapi kami mau peduli dengan sesama kami Bapa, sekitar kami Tuhan. Beberapa yang terdampak dari virus ini Bapa, Engkau Tuhan yang menolong. Segala program-program yang ada yang sedang dicanangkan, Engkau Tuhan yang memberkati gereja kami. Engkau Tuhan yang menolong gereja kami. Engkau memberkati setiap jemaat-jemaat. Apapun keadaan mereka Tuhan, Engkau yang memelihara kehidupan mereka, baik kehidupan jasmani dan rohani mereka. Tumbuhkan iman yang kuat kepadamu Bapa atas hidup mereka. Kami berdoa untuk para pendeta yang ada di JKI Epifani. Kau memberkati mereka satu persatu. Beri mereka kesetiaan, beri mereka roh hikmat, beri mereka keinginan untuk selalu melayani pekerjaanmu dan mengandalkan Engkau sebagai satu-satunya Allah dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk ketua sinode kami, Pastor Adi yang berada di Amerika beserta ibu, anak, cucu dan menantu. Tuhan, Kau yang melindungi, Kau yang melingkupi mereka dengan kuasa-Mu. Bahkan seluruh jajaran yang ada di sinode JKI, Tuhan, Engkau yang menolong mereka saat mereka sedang melakukan sebuah terobosan, dan mereka sedang melakukan perencanaan. Tuhan, Kau buat mereka boleh berhasil di dalam perencanaan ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Kami berdoa Tuhan untuk anak-anak sekolah yang masih online. Walaupun dengan cara online mereka mampu menyerap ilmu pengetahuan yang ada. Mahasiswa-mahasiswa, STT yang melakukan online Tuhan, Kau yang memberkati mereka. Kau menolong mereka Tuhan dalam keseharian apa yang mereka butuhkan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Kami hanya mengandalkan Engkau Bapa. Kami percaya kuasa-Mu besar dalam hidup kami. Saudara, ada seorang bapak yang saat ini ditenggarai dia mengalami kanker dalam stadium yang lanjut. Kita yakin bahwa di dalam nama Yesus tidak ada yang mustahil. Kalau dokter mengatakan semuanya tidak mungkin lagi, waktunya semakin dekat, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Oh haleluya Yesus. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Katakan sekali lagi, bagi Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mungkin
dari dulu sampai hari ini tetap ada bersama kami. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Kami berdoa Tuhan untuk pemimpin bangsa ini, Presiden Jokowi, Wakil Presiden, Menteri, anggota DPR, DPRD, Engkau memberkati camat, lurah, RT RW, bahkan kami berdoa untuk camat dan ibu camat daerah Bekasi ini Tuhan yang terdampak virus Tuhan, Kau menyembuhkan, mentahirkan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tidak ada yang